الحمد لله الذي أرسل له بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: لم يزل قائلا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صدق الله العظيم. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Allah masih memberikan kesempatan hidup pada kita pada sehat. Selanjutnya kita bersahabat pada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Timbangan dosa yang berat yang membuat kita masuk neraka dengan bantuan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan syafaat kita masuk surga, teman. Konsing bahagia dalam kehidupan kita ini ada tinggi rendah, Allah yang diberikan Allah keistimewaan kepada kita, apakah itu berupa jabatan, kekayaan segala macam. Walaupun umpamanya kita ini pembangkang, banyak bikin maksiat, nak pernah ibadat, Allah berikan. Jadi nampaknya kebahagiaan iman Allah ini tergantung pada orang taat tidaknya. Allah berikan. Inilah yang disebut dalam judul hari ini istidrak dalam Islam. Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa sebagai ujian. Contohnya kebahagiaan firman, ya. Bangkang kan, diberikan Allah kekuasaan yang demikian tingginya, sehingga sampai Qarun demikian juga kekayaan begitu banyak berlimpah. Apa yang terjadi? Pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun sendiri kebahagiaan, diberikan Allah begitu kekayaan. Apa yang terjadi? Dia berdapat harta ini oleh dia sendiri, bukan pemberian Allah. Walaupun dia orang kafir, ya. Sebagai contoh, ini yang disebut dalam Islam istidrak. Jadi mungkin buat bahagia, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ada yang merupakan memang untuk sebagai ujian. Bisa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang diberikan Allah kekayaan yang berlimpah, tapi dia sendiri berrajin ujian manusia. Banyak kan? Tidak peduli. Derajatnya begitu tinggi, dia dapat jabatan,
Tapi dia pampakan. Banyak maksudnya. Nikmat yang diberikan Allah itu kekayaan anak untuk tinggal siap. Tapi apa yang terjadi nanti kembali? Ini merupakan nikmat yang diberikan Allah itu. Tanahlah, gitu kan kira-kira. Kakak saya memberikan dorong dengan nikmat yang banyak. Yang pada gilirannya nanti kebahagiaannya Allah yang berikan, kesenangan diberikan Allah tanpa batas dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dicabut oleh Allah Subhanahu dengan cara tidak disadari. Apa yang terjadi sudah itu? Putus asa. Berapa banyaknya di antara kaum muslimin dan muslimat yang terjadi hanya demikian ini. Dengan demikian bahagia sebaiknya lah sebagai orang beriman. Allah berikan nikmat pada kita. Nikmat yang diberikan Allah itu merupakan ujian yang sebaiknya kita pergunakan, kita syukuri. Kita pergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan suruh dengan nikmat lantaran. Apa mau kamu? Saya berikan kesenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membahagia memberikan nikmatnya kepada kita tidak terbatas. Apakah kita berbuat maksiat, berbuat kejahatan, segala macam, terus tidak akan terhalangi. Dan ini merupakan ujian kepada kita semuanya. Inilah yang perlu kita sadari bahagia. Nikmat yang diberikan Allah pada kita, mari kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita ini bermanfaat hidup. Kalau umpamanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang merupakan ujian, kita pergunakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, Allah akan tambah lagi. Syakartum la'azidannakum wa kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat yang lain nantinya. Mungkin barangkali berimpah, kita pergunakan impah 10.000 untuk diganti oleh Allah berlipat-lipat. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bahagia kalau kita tidak mensyukuri. Memang terus diberikan Allah, didorong betul. Bahkan diperbanyak nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang demikian. Inilah kebahagiaan istidrak dalam Islam itu dia. Keadaan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada umat manusia ini. Walaupun dia berbuat jahat, berbuat maksiat, tetap nikmat Allah diberikan dengan sebaik-banyaknya. Dan ini merupakan ujian. Dan kita sebagai umat, orang yang beriman harus hati-hati dengan nikmat yang diberikan Allah pada kita, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Sebab tujuan hidup kita ini kebahagiaan sementara waktu saja. Ibaratnya orang merantau dan pada suatu saat nanti kita akan pulang kampung. Pulang kampung tidak sama pulang kampung yang kampung sekarang ini. Pulang kampung tidak balik-balik lagi. Untuk selama-lama dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada video yang besar. Inna wassalamu basir.